Hai semuanya, balik lagi di channel Dalam Proses 21. Kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul La Sentinel. Film ini menceritakan tentang beberapa tentara yang mencoba menjaga perbatasan ketika umat manusia saling memperebutkan wilayah daratan akibat bumi yang mulai tenggelam. Setelah menjaga selama bertahun-tahun, para tentara ini harusnya kembali ke negara mereka. Tetapi entah mengapa, kapal yang menjemput mereka pun tak kunjung datang. Sehingga mereka pun terpaksa harus bertahan hidup di tengah-tengah lautan tersebut. Lalu, apakah mereka bisa pulang dan menemui keluarga mereka lagi? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada tahun 2063, tingginya tingkat polusi serta populasi manusia yang semakin bertambah, akhirnya menyebabkan bumi yang kita cintai ini mulai mengalami perubahan hingga membuat es yang ada di kutub utara mencair dan menyebabkan terjadinya peningkatan level air di seluruh dunia. Dan akibat kejadian itu, bumi kini hanya memiliki dua benua yang masih belum terendam oleh air. Namun, umat manusia yang tersisa justru melakukan peperangan demi bisa memperebutkan kedua benua tersebut agar mereka bisa bertahan hidup. Sementara itu, di tengah-tengah laut yang terletak di antara kedua benua, terlihat ada sebuah pos militer yang biasa disebut sebagai The Sentinel. Di mana di sana terdapat 4 orang tentara yang tampaknya mulai merasa putus asa karena sudah 2 tahun lebih mereka berada di sana, tetapi tak ada seorang pun yang datang untuk menjemput mereka. Mereka pun seharusnya dijemput sekitar 3 bulan sebelumnya. Namun entah mengapa hingga kini mereka masih belum bisa mendapatkan kabar tentang peperangan yang terjadi di antara kedua benua tersebut. Karena masa tinggal mereka sudah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, mereka pun perlahan-lahan mulai kehabisan stok makanan, yang mana itu membuat mereka terpaksa harus mencari ikan. Sang komandan yang bernama Hendrik menyadari bahwa ada sebuah ombak yang berukuran besar yang menuju ke tempat mereka. Sehingga ia pun menyuruh si teknisi bernama Baines untuk segera mengamankan generator yang merupakan jantung dari hal tersebut. Lalu saat ini ia pun sedang melakukan tugasnya. Ia melihat ada beberapa pipa yang mulai bocor. Namun ketika ia mencoba untuk memperbaikinya, dan meski pada akhirnya ia berhasil membebaskan dirinya sendiri, dan di sisi lain kedua tentara bernama Sullivan dan Cash mencoba menjaga jaring yang mereka gunakan untuk menangkap ikan. Tetapi sayangnya mereka justru kehilangan semua ikan tersebut karena ombak yang menghantam mereka sangatlah kuat. Untungnya mereka semua berhasil selamat dari kejadian itu. Bahkan Destina pun masih bisa bertahan meski mereka baru saja ditabrak oleh ombak yang setinggi 9 meter. Keesokan harinya, keempat tentara itu pun mulai berdebat satu sama lain sambil menyantap persediaan makanan yang hanya tersisa sedikit. Dan di sana, Baines tampaknya sangatlah marah karena sulit gagal mempertahankan jaring berisi ikan yang biasa mereka gunakan untuk menambah persediaan makanan. Mendengar hal tersebut, mereka pun mulai terpancing emosi dan mengetahui Baines, tetapi untungnya Hendrik segera menghentikan mereka karena emosi tak bisa menyelesaikan masalah mereka.
Ia pun selalu bertanya mengapa mereka tak segera menghubungi markas pusat untuk mendapatkan bantuan. Dan Henry pun menjelaskan bahwa telegram yang mereka miliki hanya bisa dipakai untuk membuat laporan saja. Singkat cerita, setelah situasi mereka mulai tenang, Sullivan kembali melakukan pekerjaannya, yaitu membuat laporan harian menggunakan telegram di mana di sana ia memberikan informasi pada markas pusat bahwa tak ada tanda-tanda dari musuh di sekitar sana, sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Sullivan kemudian menemui Hendrik yang saat itu sedang mengamati keadaan di luar. Dan di sana Hendrik menyuruh Sullivan untuk menurunkan balon angin yang suka juga-joget tersebut. Karena tempat ini merupakan pos militer, bukan masar malam. Tanpa disadari, tiba-tiba ia melihat ada sebuah kapal yang melintas di dekat sana. Dan Cass pun juga telah mengkonfirmasi bahwa kapal itu terdeteksi oleh radar mereka. Awalnya, Sullivan terlihat sangat senang karena ia mengira bahwa kapal itu merupakan kapal yang akan menjemput mereka. Namun entah mengapa, Hendrik justru menyuruh Baynes untuk menyiapkan senjata karena mereka tak tahu apakah kapal itu merupakan kapal musuh atau bukan. Baynes kemudian mencoba menghubungi kapal tersebut, tetapi karena kapal itu tak memberikan jawaban, Hendrik akhirnya terpaksa memberikan tugas kepada Sullivan untuk mengecek kapal tersebut secara langsung. Singkat cerita, setelah Sullivan pun tiba di dekat kapal bernama Aurora itu, Sullivan mulai kebingungan karena di sana tak ada seorang pun yang menjawab panggilannya. Sehingga ia memutuskan untuk masuk ke dalam kapal tersebut. Pada saat di dalam kapal banyak debu-debu dan kapal juga tak berfungsi sama sekali. Bahkan persediaan makanannya juga masih tersisa banyak. Hal itu membuat Sullivan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sana hingga membuat semua awak kapal menghilang dan meninggalkan seluruh barang-barang mereka begitu saja. Sementara itu, ketika Hendrik mencoba menghubungi Sultan Sullivan, justru menghiraukan panggilan tersebut karena ia sedang asik makan bembeng yang rasanya enak sekali, sehingga Hendrik pun mulai khawatir dan langsung kembali menuju ke ruangan kontrol di dalam ruangan. Pada saat itu, Hendrik berencana untuk menyerang kapal tersebut sebelum kapal itu mencapai Sentinel. Tetapi saat dia meminta salah satu kunci meriam yang dibawa Cass, entah mengapa Cass sempat menolak. Yang mengenali itu membuat Hendrik mengingatkan Cass tentang protokol mereka, hingga akhirnya Cass terpaksa menyerahkan kunci miliknya. Lalu setelah Indek berhasil menyalakan mesin meriam, ia pun mencoba menghubungi Sullivan untuk yang terakhir kalinya. Dan untungnya Sullivan menjawab panggilan tersebut sehingga Hendrik akhirnya membatalkan serangan sambil menelusuri untuk segera membawa kapal itu menuju ke Sentinel. Saat Cass meminta kuncinya kembali, Hendrik mengatakan bahwa ia tak akan memberikan kuncinya pada Cass lagi sebagai hukuman, karena sebelumnya Cass tidak menuruti perintah darinya.
Singkat cerita, setelah Sullivan tiba di Sentinel, Hendrik pun segera masuk ke dalam kapal untuk mengecek keadaan di dalam sana. Sementara saat Sullivan menemui Cass, ternyata mereka berdua saling jatuh cinta dan tampaknya hal inilah yang membuat Cass rela menolak perintah Henry karena ia tak ingin kehilangan Sullivan. Kemudian ketika mereka sedang menggunakan cairan yodium untuk membersihkan tubuh mereka, mereka pun mulai membahas bagaimana bisa sebuah kapal hanya begitu saja tanpa ada seorang pun yang ada di dalamnya. Sullivan pun lalu meminta Hendrik untuk melaporkan kejadian itu kepada markas pusat. Tetapi entah mengapa, Hendrik justru menganggap hal ini hanyalah hal biasa. Dan Sullivan pun merasa ada sesuatu yang janggal saat ia melihat Hendrik membawa kedua kucinya. Setelah selesai mandi, Hendrik mencoba mengecek seluruh data navigasi yang ada di dalam kapal kosong tersebut. Dan ia berusaha mencocokkan data itu dengan peta yang mereka miliki untuk mencari tahu dari mana dan apa yang terjadi pada kapal itu. Sementara Cass sedang berbincang-bincang di kamar Sullivan dan Sullivan mengatakan bahwa ia sebelumnya telah mengirimkan pesan pada markas pusat tentang kapal yang mereka temukan tanpa sepengetahuan Hendrik dan mereka akan mendapatkan jawaban di keesokan harinya. Singkat cerita, keesokan harinya, Hendrik sempat kebingungan saat ia melihat bahwa Sullivan dan Cass sedang menunggu di depan alat telegram dan tanpa dilihat dari Benz malah mengatakan tentang pesan yang dikirimkan Sullivan sebelumnya. Hendrik pun mengatakan bahwa itu adalah hal yang bodoh. Namun tiba-tiba alat telegram itu mulai berbunyi dan mengirimkan sebuah pesan yang berasal dari markas pusat. Awalnya mereka semua sempat panik dan apa yang ada di dalam pesan tersebut. Tetapi setelah mereka selesai menerjemahkan pesannya, ternyata pesan yang mereka terima itu ternyata pesan selama ini tidak sampai di markas pusat. Sullivan mengatakan bahwa mereka bisa saja pergi ke daratan terdekat dan mulai membangun kehidupan baru di sana. Tetapi entah mengapa, Cass justru terlihat kebingungan, bahkan ia pun khawatir jika Hendrik tak akan menyetujui rencana tersebut. Keesokan harinya, Sullivan dan Benz diam-diam mulai menyelinap masuk ke dalam kapal untuk memperbaiki mesin itu. Dan setelah memutar mesin-mesinnya, mereka akhirnya berhasil menjalankan kapal tersebut. Sayangnya, saat mereka keluar entah mengapa, Hendrik justru menyeru mereka berdua membongkar kapal itu lagi serta menggunakan bahan-bahannya untuk memperbaiki Sentinel. Dan jika mereka menolak, maka Hendrik tak akan segan-segan untuk menggunakan senjata miliknya di tengah kekacauan itu. Cass mencoba berbicara dengan Hendrik, berharap ia bisa membujuknya. Tampaknya Ben sengaja mengubah program dari radiator tersebut agar tak ada seorang pun yang bisa menggunakan radiator itu untuk menembakkan Meriam maupun menghancurkan Sentinel. Setelah kejadian itu, mereka pun mengobrol tentang diri mereka masing-masing dan pada akhirnya mereka berdua sepakat untuk tetap bertahan hidup di dalam Sentinel tanpa memperdulikan pihak mana yang akan memenangkan peperangan. Dan akhirnya film pun tamat. Sampai jumpa di video berikutnya.